Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan saya Risman Laia dari SMK Negeri 1 Amandaya, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, yang mana pada kesempatan ini saya melakukan sebuah kegiatan sebagai aksi nyata dalam pelaksanaan praktek coaching di dalam lingkungan sekolah terhadap rekan sejawat. Maka pada kesempatan ini saya juga akan melakukan sebuah observasi di dalam pembelajaran terhadap rekan sejawat, yang mana pada kegiatan ini terdapat 3 tahap yang saya lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana seorang calon guru penggerak dapat melakukan supervisi melalui observasi dalam kelas terhadap rekan sejawat yang berkaitan dengan kegiatan coaching, dan begitu juga akan terlaksana bagaimana pembelajaran sosial dan emosional yang dapat terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas oleh teman sejawat. Maka dengan hal itu, saksikanlah video berikut ini. Baik Bu, selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Pak. Baik. Gimana aktivitas Ibu di sekolah? Sampai saat ini dulu Pak semuanya lancar, Jalan dengan baik ya Bu ya? berjalan dengan baik. Oke, baik Bu. Ini Bu ada sebuah kegiatan yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran berkaitan dengan kegiatan observasi teman sejawat. Nah, kira-kira Bu, boleh nggak saya bersedia nanti pada saat pelaksanaan observasi ini Bu, saya sebagai supervisi Ibu dalam pelaksanaan observasi? Maksudnya Pak, Bapak mau saya di kelas? Ya, boleh nggak bersedia Ibu saya mengobservasi Ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Oke Pak, untuk apa ini dulu Pak? Oh baik Bu, ini berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak ini Bu. Bagaimana seorang guru penggerak ini melakukan supervisi ya dalam bentuk observasi dalam kelas kegiatan pembelajaran. Jadi saya ini mau izin sama Ibu kalau bisa nanti Ibu bersedia bagaimana seorang calon guru penggerak ini mampu melakukan observasi di dalam kelas. Jadi ada 3 tahap yang saya lakukan ini Bu. Ada nanti pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Jadi kalau ada nanti waktu Ibu untuk mengajar, nanti di situ saya akan melakukan observasi. Jadi dalam kegiatan pra-observasi ini Bu, saya mau menanyakan sama Ibu, kira-kira bersediakah nanti Ibu saya sebagai supervisinya dalam kegiatan observasi atau boleh Pak, kalau misalkan Bapak mau observasi di kelas boleh. Boleh, saya baik. juga kebetulan mau masuk ini Pak. Oh Jadi iya. kita sekalian aja. Oke baik Bu. Jadi mudah-mudahan nanti Bu kalau memang bersedia, jadi sangat berterima kasih Bu. Nah kira-kira ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini nanti Bu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu ini nanti dalam kegiatan pembelajaran tersebut yang Ibu lakukan? Oke. Kalau untuk hari ini dulu Pak, tujuan pembelajaran kita tuh kebetulan hari ini kita bahas tentang bilangan berpangkat pecahan. Jadi yang menjadi tujuan hari ini adalah siswa ini nanti mampu meregeneralisasi sifat operasi bilangan pada bilangan berpangkat pecahan. Kemudian siswa juga mampu untuk mengubah bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bilangan bentuk akar. Sebaliknya dari bentuk akar bisa mereka ubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Oh iya. Oke baik Bu. Jadi itu yang menjadi tujuan ya Bu ya, Ya, pembelajaran itulah Ibu. tujuan. Nah kira-kira apa yang Ibu hendaki capai dalam kegiatan pembelajaran tersebut Bu kira-kira? Yang ingin saya capai di sini adalah dengan berdasarkan tujuan tadi Pak, saya mau mencapai yang pertama dulu anak-anak ini mampu mereka untuk bekerja sama dalam tim, karena rencana saya akan buat mereka dalam kelompok. Kemudian anak-anak ini juga mampu berkomunikasi secara terbuka, baik kepada guru maupun temannya siswa di dalam kelompok, dalam hal pemecahan masalah
dalam hal mencapai tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan, Pak. Oh, iya. Itulah yang ingin saya capai. Yang dicapai bagaimana tingkat kolaborasi itu ya, Ya. dan mendalami lagi materi Betul. terkait dengan tujuan yang sudah Ibu susun. Nah, kira-kira Bu, seperti apa strategi Ibu nanti yang akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran seperti itu, Bu? Oke, untuk hari ini Pak, strategi saya tentunya yang pertama dulu saya sudah menyiapkan semua alat perangkat pembelajaran saya, modul ajar saya siapkan. Kemudian juga saya mempersiapkan LKPD untuk anak-anak itu nanti, yang mana nanti itu memandu mereka untuk membuat sebuah kesimpulan sesuai dengan tujuan yang pertama tadi, Pak. Nah, ya itu yang saya siapkan. Kemudian saya juga menyiapkan PowerPoint saya supaya pembelajaran lebih efektif, tidak terlalu banyak menulis. Dan anak-anak juga tentu saya harapkan tertarik dengan tampilan PowerPoint. Kemudian termasuk juga persiapan infokus di sini, Pak, dan lembar penilaian juga untuk anak-anak itu saya siapkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi beberapa juga strategi yang Ibu siapkan dalam kegiatan, mudah-mudahan kegiatan observasi ini nanti udah berjalan dengan baik dan sesuai yang sudah saya terima informasi dari Ibu. Jadi kira-kira seperti itu dulu Bu. Nanti kita akan melakukan observasi, kalau ada masuk Ibu nanti saya akan melakukan observasi tersebut. Oke, Pak, jadi itu baik, saja Pak, dulu Bu yang menjadi tahap yang akan kita lakukan dalam pra-observasi di kelas. Terima kasih Bu. Baik, Pak. Sama-sama. Ya, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ini. Siapa aja yang belum hadir? Yang ada kabarnya? Yang dua, siapa? Suarakan dengan aku. Tidak ada kabar? Sama Victor. Oke. Baik anak-anak kami, jadi hari ini kita akan mulai pelajaran kita, dan seperti mulai kita doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Lambertus. Joyce, akan Joyce, silakan Joyce.
Bilangan apa namanya ini? Bilangan pongkok. Lalu yang ini di atas? Bilangan pangkat, ya. Jadi begitulah kira-kira cara kita untuk menyelesaikan bilangan berpangkat. Nah, hari ini kalau yang minggu sebelumnya itu kemudian kita juga mengenal beberapa sifat dari perpangkatan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ayo dibaca sama-sama judulnya 1, 2, 3. Oke, pangkat pecahan. Kita sudah tahu bagaimana pangkat, ya. Sekarang kita mau ingat dulu bagaimana bilangan pecahan. Siapa yang bisa menuliskan satu contoh bilangan pecahan? Oke. Satu contoh bilangan pecahan. Oke, contohnya adalah 1/2. Jadi pecahan itu unsur-unsurnya adalah ini disebut dengan apa? Yang di atas disebut dengan pembilang, yang di bawah disebut dengan disebut dengan penyebut. Ini adalah pecahan. Bagaimana juga dengan 6/3? Apakah ini merupakan pecahan? Pecahan bukan 6/3. Kenapa pecahan? Berapa hasil dari 6/3? Berapa? Sekali lagi, kurang jelas. 2. Betul, 6/3 hasilnya adalah 2. Sekarang kalau 6/3 kita ubah menjadi 2, apakah dia masih merupakan bentuk pecahan? Tidak. Jadi 6/3 ini bukan pecahan. Jadi nggak selamanya kalau modelan begini pecahan. Dia pecahan, namanya juga pecahan kan? Dia nggak utuh, ya. Jadi kalau dia nggak utuh berarti nilainya itu tidak bulat, ya. Oke, kalau begitu contoh pecahan lainnya apa aja? Kita bikin ada 2 lagi. Contohnya apa? Kalau 4/2 pecahan 4/2 pecahan bukan? Bukan. 2/4 pecahan bukan? Ya, ini pecahan. 3/5 pecahan bukan? Betul, pecahan, ya. Jadi tidak bisa ya kita bedakan antara pecahan dengan bukan pecahan. Nah, begitu juga nanti di sini, ya. Lalu setelah kita belajar hari ini, apa yang diharapkan? Yang menjadi tujuan kita setelah kita belajar hari ini adalah yang pertama kita mampu untuk meregeneralisasi sifat operasi bilangan pecahan. Maksudnya apa? Kita mampu untuk membuat kesimpulan yang boleh berlaku pada sifat operasi bilangan berpangkat pecahan. Kalau yang sebelumnya kan kita sudah pelajari apa aja sifat yang berlaku kalau pangkatnya pangkat positif, ya kan? Nah, yang ini adalah untuk yang operasi bilangan berpangkat pecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita mampu untuk mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Dan sebaliknya, bisa juga kita ubah dari bentuk akar ke bentuk pecahan, ya. Tapi sebelum itu nanti ya kita harus tahu juga kalau yang tadi ada kita ketahui pecahan dan bukan pecahan, begitu juga nanti pada akar ada bilangan bentuk akar, ada juga bilangan bukan bentuk akar. Oke, bisa dibayangkan ya. Kita hari ini berarti akan bertemu dengan pecahan dan akar.
Susah nggak? Oke, tidak akan susah anak-anak kami kalau kita belajar dengan hati yang gembira. Terus kita tangguh dan pantang menyerah. Oke, kita angkat kembali lagi. Beberapa yang di atas ini ada yang pertama 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 itu berapa nilainya? Betul, 4 pangkat 0 adalah 1. Kemudian 4 pangkat 1? 4 pangkat 1? Hah? 1 atau 4? Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu seperti ini 4. Nah, sekarang 4 pangkat 1/2. 4 pangkat 1/2. Mana lebih besar pangkatnya? 4 pangkat 0 atau 4 pangkat 1/2? Mana yang lebih besar? 4 pangkat 1 atau 4 pangkat 1/2? Betul, lebih besar lagi 4 pangkat 1. Berarti anak-anak kami bisa kita simpulkan di antara berarti 4 pangkat setengah itu nanti hasilnya ada di tengah-tengah 0 dan 4, ya. 4 pangkat setengah ada antara 0 dan 4. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan hasil dari 4 pangkat setengah ini? Inilah yang mau kita pelajari pada hari ini. Kita mau belajar gimana caranya kita menentukan ya hasil dari pangkat pecahan, atau setidak-tidaknya kita mampu untuk menyederhanakannya. Apa namanya ini? Akar, ya. Jadi ini adalah bentuk akar. Nah, yang ini anak-anak kami, ini dibaca ini akar pangkat 2. Coba dibaca dulu. Jadi kalau dia tidak ditulis di sini pangkatnya, ini sama dengan akar pangkat 2. Karena akar itu selain itu ada juga akar pangkat 3. Nah, ada juga akar pangkat 4. Ketika sebuah tanda akar tidak dituliskan pangkat di sini, di pojok sini, maka ini dibaca dengan akar pangkat 2. Artinya di sini ada pangkat 2 tapi tidak ditulis, ya. Sekarang kita akan belajar mengenai bilangan yang bentuk akar dan bukan akar. Kalau tadi ada pecahan bukan pecahan. Walaupun kalau secara bentuk modelnya kayaknya pecahan ini. Karena ada per-pernya kan. Nah, rupanya dia bukan pecahan. Begitu juga pada bilangan bentuk akar. Ada juga bilangan yang merupakan bilangan bentuk akar, ada juga yang bukan. Jadi nggak selamanya kalau sudah ada akarnya, tanda akar, maka itu disebut dengan bilangan bentuk akar. Tidak, anak-anak kami. Bagaimana cara kita membedakan? Mari diperhatikan di atas ini. Ya, jadi antara pangkat dengan pecahan akar itu memiliki hubungan timbal balik. Perhatikan, 1 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 1. Sebaliknya, kalau kita mencari akar dari 1, itu nilainya adalah 1. Terus 2 pangkat 2, hasilnya. Nah, akar dari 4 berapa? 2. Kalau seandainya hasil pengakaran sebuah bilangan kita dapatkan hasilnya bilangan bulat, maka itu disebut bukan bentuk akar. Jadi akar 4 ini bukan bentuk akar ini, ya. Akar 4 bukan bilangan bentuk akar. Oke, selanjutnya 3 pangkat 2 9. Nah, akar dari 9 berapa? 3. Jadi karena akar 9 dapatnya juga bilangan bulat, maka akar 9 ini bukan bentuk akar. Lalu yang bagaimana ibu yang bentuk akar? Ayo kita lihat yang akar 2. Perhatikan, ini adalah akar 2. Akar 2 hasilnya adalah 1, baca
Nah, dia kalau ada modelan titik-titik gini berarti masih ada banyak sekali angka lagi ya. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya bukan bilangan. Ini hasilnya ini bilangan apa ini namanya? Hah? Ini bilangan bulat bukan? Hah? Lalu apa namanya bilangan ini? Apa namanya bilangan ini, nak? Hah? 1,4142562 namanya bilangan apa itu? Kalau yang pakai koma itu namanya bilangan apa? Contoh 3,5. Bilangan desimal. Jadi kalau hasilnya itu intinya hasilnya tidak bulat, maka itu pasti bentuk akar. Contoh lainnya adalah akar 3. Ini juga merupakan bentuk akar. Baik, selanjutnya. Bagaimana juga perpangkatan terhadap bentuk akar? Ya. Seperti pada contoh di atas ini, akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? Berapa 2 kali 2? 4. Berarti kalau gitu kita selesaikannya seperti ini. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 2 kali 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Coba siapa yang bisa kerjakan yang bagian keduanya? Akar 3 kali akar 3. Siapa? Romanus. Ayo dikerjakan akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali 3 berapa, nak? 3 kali 3 berapa, Romanus? 3 kali 3. Manus. Bahaya. Ayo Alfon. Akar berapa? Akar berapa? Akar 9 terus hasil akhirnya itu yang 9 apa itu? Itu 9 atau akar 9? Jadi kenapa 9 jadi 3? Akar 9 atau 9? Lalu kenapa hasil akhirnya 3? Kemana akarnya?
Iya. Oke, bagus. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah akar 9 dan hasil akhirnya 3. Sekarang kita coba kerjakan, silakan duduk. Untuk akar A kali akar A. Siapa coba yang bisa mengerjakan akar A kali akar A? Silakan. Kita ganti spidolnya dulu ya. Oke, pakai ini aja dulu. Kenapa ada spidol kalian situ? Ada. Pakailah kalau pribadi. Gue sih ke bawah di tata usaha. Ada di perpus juga. Ya udah di perpus aja lebih dekat. Oke, akar A kali akar A adalah akar A kali A sama dengan akar A pangkat 2. Maka hasilnya adalah A. Artinya apa? Kalau ada dua buah bilangan yang sama dikalikan dengan dirinya sendiri dalam bentuk akar, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Sekarang kita pastikan bagaimana dengan akar 5 kali akar 5. Tanpa kita ke proses ini, berapa hasilnya? 5. Oke, seperti itu ya. Silakan duduk. Lalu apa hubungannya? Bagaimana hubungannya antara pangkat pecahan dengan bentuk akar? Coba ini kita kerjakan anak-anak kami ya. Akar 2. Untuk akar 2 ini ya, akar 2 berarti ada 2 dipangkatkan dengan X. Ya. Pangkat berapa kita nggak tahu. Sekarang yang kita mau cari tahu adalah X-nya itu. Kita mau mencari X-nya. Nah, kita mau terlebih dahulu kita hilangkan akar ini. Gitu cara kita untuk menentukannya ya. Kita hilangkan akarnya dengan cara kita pangkat 2 akar ini. Sehingga menjadi seperti ini. Akar 2 pangkat 2. Ini kita pangkatkan 2 dan ruas yang satu juga lagi kita pangkat 2. 2 pangkat X dipangkatkan lagi dengan 2. Bersamakan pangkatnya 2. Oke. Kalau akar 2 pangkat 2 itu sama dengan apa? Akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 pangkat X dikali 2. Nah, akar 2 kali akar 2 berapa hasilnya? Berapa akar 2 kali akar 2 berapa hasilnya? 2. Berarti ini 2 sama dengan, nah ini 2X pangkat 2 pangkat X pangkat 2 lagi. Coba kalian lihat kembali sifat yang ketiga. Abu lu udah belajar bahasa Inggris no gue. Abu kebutuhan pun ada anak. Ya?
Simpan. Ini hebat, ini bisa belajar 2 mata pelajaran sekaligus. Sekaligus belajar matematika dan belajar bahasa Inggris di waktu yang sama. Hebat kan? Nah, coba dilihat yang sifat yang ketiga. Kalau berdasarkan sifat 3, maka 2 pangkat X ke pangkat 2 berapa? Coba siapa yang bisa kerjakan? Ya, Dermawan. Sifat yang ketiga ya. 2 pangkat. Betul, 2 pangkat 2X. Karena pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 2X. Nah, perhatikan anak-anak kami. Ini bilangan pokoknya udah sama kan? 2 dan 2. Tapi pangkatnya yang berbeda. Ini pangkatnya berapa? 1. Sedangkan ini pangkatnya adalah 2. Maka kita samakan pangkatnya. Ya, ayo kita samakan pangkatnya. Disamakan pangkatnya. Oke. Disamakan pangkatnya, berarti ini kan bilangan pokoknya udah sama. Udah kan? Sudah 2 dan 2. Nah, kita ambil hanya pangkat masing-masingnya. Berarti ini pangkat 1 sama dengan ini pangkat 2X. Sama artinya ini 1 sama dengan 2X. Ada yang kira-kira bisa lanjutkan pengerjaannya? Dermawan lagi. Oke, Dermawan. Kita targetnya mencari berapa X-nya ya. Berapa nilai X yang bisa menggantikannya sehingga nanti hasilnya memang 2. X sama dengan 1/2, benar nih? 2X sama dengan 1/2. Hah? Iya. Berarti berapa X-nya? Kan kita mau cari X. X-nya berapa? Kamu? Iya, dan ini 2X juga 1/2. Bagaimana dengan 2X sama dengan 1/2? Benar atau salah? Salah. Yang benar adalah 2X sama dengan 1. Oke, kalau 2X-nya 1 maka X-nya kita cari. Ya kan? Nah, kalau X-nya 2X adalah 1 maka X adalah 1/2. Artinya apa? Perhatikan hasil akhirnya di sini. Ya, ini hasil akhirnya bahwa X-nya adalah 1/2. Berarti anak-anak kami, akar 2 itu yang sama dengan 2 pangkat X, didapatkan X-nya adalah 1/2. Dengan kata lain, akar 2 sama dengan 2 pangkat 1/2 atau 2 pangkat 1/2 adalah akar 2. Inilah tujuan kita tadi. Kita mau tahu sifat pada bilangan berpangkat pecahan. Seperti ini sifat yang berlaku. Ya, kalau dia dipangkatkan dengan setengah, maka hasilnya adalah akar 2. Apa? Ya. Itu untuk satu bilangan saja, untuk 2 pangkat setengah. Kita sekarang mau tahu bagaimana juga dengan bilangan yang lain.
dengan proses yang sama, kita coba tes untuk bilangan yang lain, sehingga nanti bisa kita ambil kesimpulan akhir. Nah, untuk itu kita mengerjakannya melalui lembar kerja peserta didik ini, tapi kita kerjakan di dalam kelompok belajar. Sekarang ayo kita bentuk kelompok belajarnya. Kelompok belajar yang biasa kita pergunakan. Ano ba luwali-wali? Ano ba luwali-wali ko? Kelompok 1. Ini 1 ya? Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. 5. 6. 5. Ini kelompok 6. Mana kawanmu? Kelompok 6 di sini. Yang ada nama di sini dulu diutamakan. Ayo, Hah? Oke, dengarkan, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama. Yang pertama adalah kalian menentukan siapa kita kelompoknya. Kemudian jangan tidur ya nak ya. Kemudian kalian baca petunjuk pada LKPD. Langkah kerjanya kalian baca, lalu kalian kerjakan soalnya. Kalau sudah nanti dikerjakan soal-soalnya, baru ditarik kesimpulan terakhir. Setelah itu nanti ada soal latihan di bawahnya nanti. Kalian lihatlah di lembar terakhir, di lembaran ketiga ada soal latihan. Ada soal latihan nggak di lembaran yang ketiga? Ayo berlatih. Ada ya? Itu nanti kalian kerjakan, dan terakhir nanti kita akan mempresentasikan hasil kelompok kita di depan kelas. Jadi sambil diskusi kelompok, ditentukan juga siapa nanti utusan untuk persentase di depan kelas. Ya. Dan untuk hal-hal yang belum kalian kurang kalian pahami, bisa ditanya langsung. Oke, silakan kerjakan. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak boleh. Kenapa? Dapat sekali. Pas atau jalan. Menurut kalian dari langkah ini pas gak dia itu? Menurut kalian dari kesimpulan kalian? Nah, dikerjakan yang selanjutnya. Ini kelompoknya mana mejanya? Kenapa belum dibentuk? Ayo.
Iya. Apa? Dikasih kesimpulan. Iya. Kamu kenapa tidur terus? Hah? Sudah. Mana ini hasil ini di dalam? Ini belum dilengkapi. Ayo ini dikerjakan di dalam ini. Ngerti? Apa? Iya. Ayo di sini, kalian samakan pangkatnya. Ambil pangkat ini, ambil pangkat ini samakan. Ini 3 pangkat berapa ini? Hah? 3 pangkat berapa ini? 1 di sini. Sama dengan. Oke, ini 3 X pangkat berapa ini? 3 pangkat berapa ini? Pangkat berapa ini di atas? Pangkat berapa? 2 apa? 2x. Nah, sama dengan 2x. Udah, tentukan hasil X-nya. Jadi berapa X-nya? Berapa X-nya? Jadi kita kerjakan dari depan seperti proses di depan. Berapa X-nya? Karena kalau sudah kalian lakukan itu, baru nanti bisa kalian simpulkan. Bisa nanti kalian presentasi di depan, tahu kalian jelaskan. Apa nanti yang kau jelaskan itu pun gak kau lengkapi. Oke, sekarang lakukan dengan yang ini juga. Siapa nanti yang kira-kira bisa presentasi antara kalian? Sudah kalian simpulkan belum? Mari kita lihat dari atas. Oke. Bagusnya. Kemudian ini, nah artinya ini berlaku untuk semua pangkat pecahan, iya kan? Itulah kalau kita udah buat kesimpulannya seperti ini ya. Nah, baru nanti kita bisa menerapkannya pada soal latihan. Ya. Kan ini berdasarkan kan, sama dengan
Kata-kata itu berarti adalah ulangan bentuk akar. Berarti dari kata pecahan ya, keudahan bentuk akar. Salah ya. Jangan bilang bentuk kita lihat yang ini. Nah ini juga tentang bentuk akar, tapi berapa lagi? Dan bikin dulu yang untuk nomor 1, nanti kalian pakai saya kembali ya. Ada yang mau presentasi. Apa yang mereka Dari pekerjaan kami sebelumkan dan nanti langsung dilanjut mau kamu sini, tapi nanti kamu harus baca kami ya. Kita membaca kami saat yang kamu jelaskan. Kan Kalian lihat jika sebulan ini kamu dapat dari sini satu lihat nanti apanya polanya berarti dua. Berarti kalau di sini M dan N, maka di jalan ini berapa? Berapa di jalan? Hah? Berapa? M, N. Nah gitu. Jadi ini M di jalan kedua ada N. Artinya ini kan untuk satu berdua, berarti kalau untuk menggunakan yang lain nanti tinggal kita pakai bentuk ini. Jadi kalau ini M, N, maka di dalam adalah angka 2, maka ini ya. Kan ya. Terus di kelompok ini seperti ini. Mana kesimpulannya? Mana ini belum diisi? Jangan lompat-lompat nak ya. Jangan lompat-lompat ya. Kita kerja itu dari awalnya. Ini semua belum lengkapi ini di dalam dulu. Lengkapi semua langkahnya. Lengkapi ini. Lengkapi ini di dalam, lengkapi, diisi ini, nah diisi ini, nah diisi semuanya. Tahu nanti kalian kerjakan yang ini, kalau ini sudah benar-benar kalian kerjakan dari awal, hanya dikerjakan. Mana punya kalian? Siapa nanti yang persentase? Jangan gini-gini. Siapa yang persentase? Hah? Oke. Nah, jadi nanti yang disampaikan adalah kesimpulan kalian. Ya, kesimpulan kalian. Lalu kalian langsung praktekkan pada contoh soal. Nah, gitu. Pikir nanti mereka, tapi yang bicara nanti cuma satu orang ya. Oke ya.
Udah nih kita belum ada boleh nih. Apa dah?
Gimana? Siapa yang sudah siap? Bisa presentasi? Kelompok? Kelompok 1 ya? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kelompok 3 siap 4? 5. Kelompok 3 ya. Mari kita perhatikan dulu persentase dari kelompok 3. Pakai ini kamu. Supaya jelas suara. Aman sini deh gua. Silakan, siapa yang presentasi di kelompok 3? Alfon, oke. Tapi enggak kerjakan dulu. Baik teman-teman, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami berdasarkan proses kerja yang telah kami lakukan di atas. Misalnya A, bilangan real dan A. Lalu ada M dan N bilangan bulat positif, maka AM pangkat per N. Enter.
Ini teman-teman hasil kerjaan kami. A pangkat M per N. Hasilnya N akar AM. A N. Akar N akar pangkat N akar AM. A pangkat N akar A pangkat M. Coba dikerjakan satu atau satu. Bilang pangkat pecah. Contohnya Contohnya teman-teman. Dua. Contohnya 5 pangkat 2 per 3. Hasilnya akar pangkat 3 dan 5 pangkat 2. Baik teman-teman, ini hasil kerja kelompok kami. Ada yang mau tanya? Baik teman-teman, ini hasil kerja kelompok kami. Ada yang mau tanya? ada yang hasil berbeda mungkin. Ada pertanyaan? Baik, kelompok 3. Kalian buat satu contoh lagi yang sudah ada di latihan kita. Contohnya kalian membutuhkan akar dari 3 pangkat 5 per 6. 3 pangkat 5 per 6. 3 pangkat 5 per 6. 3 pangkat 3 pangkat 5 per 6. Pakai spidol merah saja. Kita baca di pakai merah aja. 2, 4. Oke, kita lihat untuk 3 pangkat 5 per 6. Coba ubahkan dalam bentuk bilangan akar sama dengan tiga pangkat 5 per 6 sama dengan akar 6 akar pangkat 6 hasilnya dari 35 pangkat 5. Akar pangkat 6 dari 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 per 6 sama dengan Akar pangkat 6
akar pangkat 6 dari 3 pangkat 5. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Coba lihat presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelompok 5. Mana? Rizky. Oh, kelompok 6. Ya oke, kelompok 6. Ada yang ada pendapat lain. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 6, yaitu terdiri atas 4 orang, yaitu pertama Romanus Rizky Irawan Laya, kedua Josman Laya, ketiga Ferdin Laya, dan keempat Irfan Cebua. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sesuai dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi contohnya, misalkan A bilangan real dengan A tidak sama itu. A tidak sama 0, lalu ada M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan
4 × 1 hasilnya adalah. Nah, sekarang berdasarkan sifat pangkat tadi, siapa yang bisa mengerjakan di depan untuk 4 × 1/2? Kan kita sudah ada kesimpulan, sudah ada bentuk yang bisa kita pakai. Katakanlah ini sebuah rumus ya. Inilah sifat yang berlaku untuk bilangan perpangkatan dan pecahan. Nah, sekarang bagaimana juga dengan 4 × 1/2? 1
Baik Bu Faung, Iya Pak. pada hari kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya sudah melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Namun ketepatan pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di kelas. Kira-kira ada waktu Ibu? Ada Pak, sekarang boleh Pak. Oke, baik Itu Ibu. lagi nggak ada juga saya. Oh, baik Bu, terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas Bu, berdasarkan pembelajaran Ibu, dan saya sudah melakukan kegiatan, melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu. Bagaimana kira-kira Bu perasaan Ibu dalam kegiatan pembelajaran tersebut ketika saya sudah melakukan observasi? Seperti apa Bu kira-kira? Oke, yang pertama dulu Pak, mungkin sudah Bapak lihat langsung kemarin bagaimana kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan sepanjang pelaksanaan itu Pak, tentu saya sebagai guru ada rasa senang saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dibandingkan dari sebelumnya Pak, mereka untuk yang kemarin itu bisa sedikit diarahkan dengan lebih mudah. Hanya walaupun demikian Pak, ada juga masih ada lagi sedikit saya merasa kecewa dengan anak-anak itu. Kenapa? Karena walaupun tidak banyak, tapi ada beberapa lagi yang masih kedapatan saya tadi itu ada yang mengantuk. Masih pasif ya Bu ya? Ada juga beberapa, mungkin 1-2 orang dalam satu kelompok, mereka hanya mau menunggu teman yang lain mengerjakan. Nah, gitu. Tapi yang lainnya sih bagus kerjasamanya. Katakanlah sedikit lagi ini Pak, yang masih menjadi, menurut saya ini menjadi temuan yang harusnya nanti mudah-mudahan ke depan bisa untuk nanti diperbaiki Pak. Oke Bu. Jadi Ibu sudah melihat apa yang menjadi salah satu kelemahan ya Bu ya. Nah, kita sebagai guru kan Bu, sebagai guru ini harus kita masuk pada bagaimana pembelajaran itu harus berpihak pada murid kan begitu Bu. Nah, kira-kira bagaimana solusi terhadap permasalahan atau tantangan Ibu dalam kegiatan pembelajaran? Seperti apa nanti ke depan yang Ibu lakukan? Oke, berdasarkan dulu yang tadi saya menemukan permasalahannya itu Pak, maka saya secara praktis berpikir bahwa yang pertama dulu tindakan saya nanti ke depan ini, mungkin anak-anak itu yang memang tadi saya lihat kurang aktif itu, saya bisa panggil, saya mau komunikasi dulu dengan mereka, melakukan pendekatan, terutama untuk yang mengantuk. Nah, mungkin saya nanti bisa sharing dengan mereka ada apa sebab mereka, mana tahu juga mungkin mereka kurang sehat, atau mungkin kalau anak-anak sekarang kan Pak, kalau bisa saja tidur kemalaman. Nah, jadi begitu. Jadi karena menurut saya anak-anak seperti ini juga ya mereka juga butuh pendampingan kita Pak, butuh lingkungan kita. Kemudian nanti mungkin setelah itu juga nanti saya bisa mencoba cara lain. Mungkin ada juga metode nanti yang lebih bagus dari hari ini, yang mana bisa membuat semua siswa menjadi aktif secara keseluruhan. Nah, artinya di sini Pak tidak berhenti, tentunya kita sebagai guru ini belajar untuk memperbaiki kesalahan kita dari apa yang sudah kita temukan Pak, kita perbaiki, dan kita berharap tentu bahwa semakin hari semakin terperbaiki sistem pembelajaran kita. Baik Ibu, jadi itulah yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu ya. Berarti ada beberapa tadi yang saya kutip adalah mengubah metode pembelajarannya, kemudian melakukan pendekatan lagi ya Bu ya, lebih efektif kepada peserta didik. Nah, kira-kira kalau seandainya nanti Bu, Ibu lagi membuat media-media yang lebih tertarik lagi, itu salah satu juga ini. Gimana menurut Ibu? Bisa juga. Kenapa? Karena anak-anak ini dengan mungkin melihat media, bisa jadi kalau misalkan kita mungkin pakai kertas yang
putih saja Pak, lalu kita pakai juga kertas yang warna-warni, akan beda sikap mereka melihat ini, yang putih saja kertasnya atau yang warna-warni. Nah, jadi mungkin salah satu juga itu bisa kita jadikan sebagai alternatifnya nanti. Gitu. Iya ya Bu. Jadi mudah-mudahan Bu dalam kegiatan pasca observasi ini ya mungkin sudah tahu apa yang menjadi kelemahan Ibu dan apa yang menjadi tindak lanjut dari kegiatan tersebut sehingga nanti ada perubahan pembelajaran dan anak-anak kita ini nanti tidak lagi pasif ya dalam kegiatan pembelajaran sehingga merasa terlibat mereka dalam kegiatan tersebut. Jadi kira-kira seperti itu Bu ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti sebagai rencana tindak lanjut ya bisa meningkatkan lagi pembelajaran Ibu dalam Iya kelas. Pak, kita aminkan itu Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah saya melakukan percakapan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini Bu menjadi peningkatan kompetensi kita juga sebagai guru dalam memenuhi kebutuhan siswa atau kebutuhan murid di sekolah kita ini. Demikian saja Bu, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Oke.